Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk guru-guru hebat. Selamat siang. Untuk pertemuan tatap maya yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan belajar yaitu refleksi atau kuatkan pemahaman. Yang kedua, dari modul 1.1 sampai dengan modul 3. Untuk waktu nanti 1 jam pelajaran yaitu 45 menit. Ini kita mulai dari jam 11.10, berarti nanti paling tidak jam 11.40 kita sudah selesai. Maaf, jam 11.55, maaf. Kemudian untuk pelaksanaan kali ini nanti ada diskusi yang dimulai dari pengisian Padlet. Izin untuk saya screen dulu. Ya, modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Kemudian seperti biasa kesepakatan bersama, yang pertama menyalakan kamera atau on kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya dari awal sampai akhir nanti, kemudian menghargai waktu bersama. Selanjutnya memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar karena kita menggunakan tatap maya, karena kadang ada gangguan dari internet. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran tatap maya hari ini, mari kita berdoa dulu. Monggo yang mau memimpin doa siapa? Ya. Ya, langsung saya saja ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan tatap maya ini, mari kita berdoa dulu, semoga nantinya dalam kegiatan tatap maya ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian diberikan kemudahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, saya lanjutkan. Untuk tujuannya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, dan menyenangkan, serta refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersifat reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian tujuan atau capaian pembelajaran khusus atau modul setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, diharapkan guru PJOK mampu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Di sini model yang kita gunakan framework Borton dan framework HIP. Ya.
tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Kemudian nanti agendanya ada analisis tulisan refleksi. Nanti ada beberapa pertanyaan kunci yang akan saya bagikan lewat Padlet. Kemudian diskusi dengan berbagi hasil analisis. Ya. Analisis tulisan refleksi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nanti yang dijawab di Padlet. Padletnya sudah saya kirim lewat chatroom. Ya. Gunakan pertanyaan berikut untuk analisis, ya, dari pertanyaan 1 sampai 2, 3, 4, 5, 6. Tapi sebelum kita ke pertanyaan ini, ya, saya akan mengulas beberapa materi yang sudah disampaikan pada tatap maya sebelumnya, yaitu refleksi. Ya. Apa itu refleksi? Refleksi adalah bagi guru sebuah proses di mana teori, praktek, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Ya. Sebetulnya refleksi itu sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ya, memikirkan tentang apa yang sudah terjadi, kemudian apa yang membuat itu terjadi, dan bagaimana kita menghadapi atau mengatasi kejadian tersebut. Ya. Dalam peran kita sebagai guru, terutama guru PJOK, ya, nanti kita fokus, ya, merefleksikan sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Hal itu dapat dilihat dari sisi bagaimana bertemunya antara teori dan praktek, karena terus terang pada mata pelajaran PJOK, ya, kita menerapkan teori dan juga menerapkan praktek untuk meningkatkan kesadaran kita atas praktek pembelajaran yang telah kita lakukan. Ya. Kemudian nanti kita menggunakan dua buah model refleksi, yaitu refleksi framework Borton dan refleksi model HIP. Untuk model refleksi Borton atau framework Borton itu memiliki 3 tahapan, mulai dari what, so what, dan know what. Ya, untuk what itu apa, kemudian so what, ya, menganalisis sebuah kejadian, ya, dengan pemikiran kritisnya, kemudian know what, ya, mengidentifikasi proses. Kemudian nanti juga kita akan menganalisis dengan menggunakan framework HIP. Ya. Framework HIP itu ada 6 tahapan, sudah kita pelajari kemarin. Ada deskripsi, feeling atau perasaan, kemudian ada evaluasi, kemudian analisis, konklusi, dan rencana tindak lanjut atau aksi. Nanti kita jawab pertanyaan ini untuk analisis. Ya. Silakan di kolom chat itu sudah ada ya, kolom chat itu sudah ada Padletnya, silahkan dibuka, kemudian dijawab. Nanti setelah itu kita diskusikan, ya, untuk menjawab ini, ya, kami beri waktu 15 menit. Monggo Bapak Ibu. Ya, ada pertanyaan barangkali Mas Nopan atau Pak Wahidin, monggo. Untuk Padletnya sudah bisa dibuka. Chat mana, Pak? Belum ada Padlet masuk, Pak. Yang di atas belum. Iya, belum ada ini, Pak.
Di kolom chat Mas Novan. Kirim lagi. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Ini udah. Oh ya, Udah. sudah. Oke. Bisa dibuka Mas Novan. Bu Catur. Sudah, Pak. Oke. Ya bisa Pak. Oke. Kalau untuk naik turunnya, ngekliknya mana ya, Pak ya? Di mana Bu Catur? Halo? Bu Catur? Itu pada Padletnya untuk supaya kursornya bisa naik turun. Itu kan Kalau sudah. geser kanan kiri bisa, naik turunnya Yang saya naik susah. turunnya. Oh, enggak. Bentar.
Itu ada tanda yang putih kursor nggak bisa, Mbak Ning. Mbak Catur. Sebelah kanannya tanda plus. Ada, tapi tulisan putihnya nggak bisa kelihatan, tulisannya jenengan. Sudah tak geser-geser. Punya jenengan bisa, Mas Afwan. Kenapa, Bu? Punya jenengan Padletnya bisa buat naik turun. Naik turun gimana? Saya nggak tahu maksudnya. Cuma nulis saja. Ya, maksudnya Geser. biar saya lihat apa tulisan itu yang Untuk putih. ngisi Mas Afwan. Kalau geser kanan kiri bisa, yang buat ngisi cukup misalnya mau lihat hasilnya gitu. Bisa sih. Punya aku nggak bisa ya. Mas Afan bisa. Mas Afan bisa, Mbak Catur. Ingat coba ketik dulu aja, Mbak Catur. Dan untuk kegiatan berikutnya yaitu masalah di PMM. Ini ada kegiatan yang harus kita laksanakan yaitu rutin update CD apa dulu CD. Rutin dan bersih-bersih tiap hari. Aksi bersih-bersih serentak di sekolah di seluruh dunia di bulan September. BPD Indonesia mengajak seluruh tingkatan sekolah untuk ikut serta bersih.
Ada Bapak Ibu? Ya, sambil mengisi jawaban, saya mulai dari pertanyaan yang pertama dulu. Oke, pertanyaan pertama. Sini ada pertanyaan bagaimana saya menulis refleksi modul 1.1 sampai dengan 1.3. Kemudian kapan ya refleksi itu saya tulis, kemudian apa yang ditulis. Ini saya sudah buat contoh jawabannya. Kemudian ini yang di atas tidak ada namanya. Ya coba Bu Catur untuk menjawabnya, kemudian nanti teman-teman guru PJOK bisa memberi tambahan atau memberi ulasan tentang jawaban dari Bu Catur. Monggo Bu Catur. Nggak bisa itu, lihat tulisannya sendiri, Pak. Ini sudah bisa nggak? Kalau lewat punya jenengan bisa, kalau buka punya sendiri nggak bisa. Ini saya ya, yang punya jenengan bacakan ya Mas Catur. Ya. Iya. Saya menulis refleksi ini yang modul 1.1 sampai dengan 1.3 itu berkaitannya dengan proses saya mengajar, Pak. Ya. Jadi terhadap beserta didik, yaitu yang ditulis itu kekurangan pada saat kita mengajar dan kesan dari peserta didik dalam menerima materi pelajaran. Ya. Seperti itu. Ya. Barangkali dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Monggo, Pak Wahidin atau Mas Iksan, monggo Mas Iksan. Monggo dari teman-teman yang lain barangkali mau menambahkan jawaban dari Bu Catur. Cukup ya, jawaban dari Bu Catur sudah mewakili jawaban dari teman-teman. Ini juga yang jawaban yang di atasnya, ini saya menulis refleksi setelah melakukan pembelajaran terhadap peserta didik, kemudian melakukan pembelajaran dan kesan peserta didik, itu tadi jawabannya Bu Catur. Kemudian saya menulis refleksi berdasarkan teori HIP karena mudah untuk mengisi berdasarkan urutan dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Itu ya. Barangkali ada yang mau menambahkan jawaban dari Bu Catur, Bapak Ibu. Pak Sukas, monggo. Ya. Saya lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana perasaan selama menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran saat mulai menulis refleksi. Nah, ini ada 3 jawaban yang sudah masuk, Mas Afan, kemudian Mas Dimas, kemudian ada Bu Paramita, ada Pak Bejo, kemudian ada Mbak Catur, kemudian ada Pak Bambang. Monggo yang bersedia untuk mewakili teman-teman untuk menjawab pertanyaan yang nomor 2. Monggo Mas Afan. Atau Pak Afannya sedang dewan. Atau Pak Bejo, monggo Pak Bejo.
Pak Bejo. Atau Pak Bambang, monggo Pak Bambang. Halo? Atau Mas Dimas, monggo Mas Dimas. Mas Dimas. Halo, suara saya terdengar? Monggo Pak Bejo atau Pak Bambang atau Bu Paramita, monggo Bu Paramita. Cek. Oke, Pak Sukas. Pertanyaan nomor 2 ya Pak. Oke, pertanyaan nomor 2. Bagaimana perasaan selama menulis refleksi? Ya, perasaan saya pribadi jujur aja karena bagi saya itu masih baru Pak. Jadi kadang ada perasaan dan juga ada rasa keraguan-raguan. Mungkin mudah-mudahan bisa menjadi suatu kebanggaan karena dengan menulis refleksi ini kita paling tidak bisa meningkatkan pembelajaran, meningkatkan kreativitas, dan mungkin juga dapat mengurangi cara berpikir kritis Bapak sih. Itu dari saya. Ya. Kemudian apa yang muncul di pikiran saat mulai menulis refleksi Pak Sukas? Nah, itu yang pertama kali muncul. Perasaan. Iya, perasaan kadang ada ragu-raguan. Ya karena tadi yang saya katakan Baru itu kan hal yang baru. Yang baru, nggih. Mudah-mudahan dengan keraguan-raguan ini setelah termasuk ada kegiatan seperti ini bisa jadi suatu kebanggaan tadi. Iya. Bisa paling tidak untuk meningkatkan. Oke, terima kasih Pak Sukas. Barangkali ada yang mau menambahkan jawaban dari Pak Sukas. Ya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, ya Bapak Ibu. Hal apa yang menjadi lebih baik berkaitan menulis refleksi, kemudian hal apa yang menjadi tantangan. Di sini sudah ada jawaban. Di sini sudah ada jawaban dari Mas Dimas. Coba Mas Dimas, halo? Halo Pak. Yeah. Pertanyaan yang ketiga Mas Dimas, monggo. Mewakili teman-teman, ya. Pertanyaannya bagaimana saya menggunakan rubrik untuk menuliskan refleksi? Seperti apa tulisan refleksi? Yang ketiga Mas Dimas, mohon maaf. Rubrik yang ada. Mas Dimas. Ya, yang ketiga, yang hal apa yang menjadi lebih baik? Berusaha memahami setiap kriteria yang ada di dalam rubrik, memperhatikan kata-kata kunci yang digunakan untuk menjelaskan. Selanjutnya nggak bisa dibaca Pak, ke bawahnya Pak. Bawahnya nggak bisa. Iya Pak. Iya putih tapi kepotong. Itu kalau rubrik kan nomor menjelaskan. Mas.
Iya. Yang nomor 3 dulu Mas Dimas. Hal Yaitu apa yang menjadi rubrik lebih baik? Nomor 4. Oh iya. Maaf Pak Mas, mungkin belum. Lah, durung ngopi Hal kayaknya. apa yang menjadi lebih baik? Iya. Menulis refleksi, gitu, Pak. Dan tantangannya Melalui refleksi, yeah. melalui refleksi kita dapat menggali lebih dalam tentang pikiran dan perasaan tindakan kita. Ini membantu kita sendiri dengan lebih baik dan mengenal kekuatan serta kelemahan kita. Tantangannya kadang sulit untuk merangkai kata-kata yang tepat, untuk mengungkapkan perasaan yang tepat, yang kompleks dan pengalaman itu sulit kata-katanya, Pak. Yang di sini Pak Bambang Pujangga yang bisa, Pak. Mana yakin Seperti itu. Ya kadang kita dalam mengungkapkan kalimat-kalimat, ya kata-kata apa yang akan kita berikan, kadang juga kita kendala ya Mas Dimas, sama seperti saya, ya. Kadang terkendala dengan kata-kata, ya. Bagus jawaban dari Mas Dimas. Nah. Kemudian kita lanjutkan yang ke pertanyaan ke-4 ya, Bapak Ibu. Lanjut dengan Mali Mas Dimas, monggo. Yang tadi jawabannya ya dari Mas Dimas. Mohon maaf saya bacakan ya Mas Dimas. Memahami setiap kriteria yang ada di dalam rubrik, kemudian perhatikan kata-kata kunci yang digunakan untuk menjelaskan level pencapaian dan tulisan pada rubrik. Kemudian menjelaskan alasan dibalik tindakan atau peristiwa tertentu, membandingkan dan kontraskan berbagai perspektif, menarik kesimpulan yang logis berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kemudian dari Pak Bambang ini ada membaca rubrik dengan seksama, perhatikan kriteria yang dinilai seperti kedalaman pemikiran, penggunaan bahasa, struktur tulisan, dan relevansi dengan topik. Kemudian rubrik yang efektif memberikan transparansi tentang bagaimana mereka akan dievaluasi. Kemudian di bawahnya juga ada jawaban jujur pada diri sendiri agar siswa memahami dan mengenali diri sendiri, kemudian mengenali kebiasaan yang dilakukan sehari-hari, memaafkan diri sendiri atau terhadap teman. Tuh. Yang keempat, sudah saya bacakan, kemudian jawabannya ya. Mantap. Barangkali ada tambahan untuk yang keempat, monggo. Ya, saya lanjutkan yang ke-5, bagaimana seharusnya saya menulis refleksi lebih baik lagi, keterampilan apa yang harus saya butuhkan. Ini ada jawaban dari Mas Dimas. Yang satu, tentukan fokus refleksi, yaitu pilih sudut pandang, apakah ingin merefleksikan suatu peristiwa, kemudian proses atau pembelajaran, kemudian batasi topik, semakin spesifik fokus refleksinya, semakin mudah untuk mendalaminya. Kemudian gunakan pertanyaan pemandu, apa yang terjadi, gambarkan peristiwa, apa yang rasakan, kemudian jelaskan emosi yang kamu alami, apa yang saya pikirkan, apa yang saya pelajari, ya, dan apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Ya, rencanakan tindakan ke depan atau aksi ke depan. Ya, ini jawaban dari Mas Dimas sudah sangat komplit ya. Terima kasih Mas Dimas. Kemudian yang keenam
ini apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan saya menjadi guru PJOK yang reflektif, kemudian siapa yang bisa membantu. Setelah setiap kegiatan pembelajaran, saya mencoba merenungkan beberapa pernyataan, diantaranya satu, tujuan pembelajaran, apakah tujuan pembelajaran yang saya tetapkan sudah jelas, kemudian apakah tujuan pembelajaran tersebut relevan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan siswa, kemudian perencanaan pembelajaran, ya, pelaksanaan pembelajaran, ya, kemudian interaksi, kemudian ada lagi penilaian atau asesmen, ya, refleksi diri. Ya, itu jawabannya sudah sangat bagus. Ya, ada 7 karakter dalam praktek mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan, seperti yang tadi sudah dijawab oleh Mas Dimas, ya, dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Kemudian gunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang telah kita lakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian, asesmen terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktek mengajar yang dilakukan. Kemudian yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan belas asih. Kemudian melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah yang berkembang. Selain itu juga kita melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas dalam mengajar. Dan yang terakhir, berusaha mengembangkan praktek mengajarnya secara kreatif dan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah kita pelajari. Ya. Demikian tambahan dari saya tentang apa yang bisa lakukan untuk memastikan saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Ya. Tadi siapa yang bisa membantu, rekan atau teman sejawat untuk berkolaborasi. Nah, dari sini barangkali ada tambahan, monggo Bapak Ibu. Belum saya lanjutkan slide berikutnya. Masih ada beberapa slide. Ya, tadi ini sudah, kemudian sudah. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid, kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Ya. Belum kita akhiri, ya. Saya ingin mengulas ya, pada modul 1 yaitu paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK ya, pada refleksi pengembangan kompetensi awal peserta didik, peserta PJOK melalui penilaian diri peserta PJOK dipandu untuk merefleksikan kemampuan diri sebelum mengikuti program PJOK. Kemudian pada modul 1.1 yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK, kita telah belajar tentang pengenalan refleksi pada pembelajaran 1 dan pada pembelajaran 2 kita telah belajar framework Horton dan framework GIP serta model-model refleksi.
Sedangkan pada modul 1.2 yang tadi kita telah belajar pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan dalam kurung asset based learning dan berbasis kekurangan atau masalah yaitu deficit based learning dalam pembelajaran PJOK. Selain itu juga kita belajar memanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Di sini kita belajar modul atau aset kekuatan yang ada di sekolah, ya 7 aset atau modal, yaitu manusia, sosial, politik, kemudian budaya atau agama, kemudian ada modal fisik, lingkungan alam, dan yang terakhir finansial. Ya. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Ya, kalau tidak pertanyaan, kita akhiri tatap maya modul 1.1 hari ini. Sebelum kita akhiri, monggo untuk on kamera. Kita foto bersama dulu. Monggo Bapak Ibu untuk on kamera. Kurang. Oh ya, untuk tatap maya berikutnya hari Selasa nggih Bapak Ibu. Hari Selasa tanggal 25. Ini ada 3 jam pelajaran. Monggo Mas Nopan. Monggo, badhe modelnya seperti apa? Bu Catur, Mas Dimas, Mas Apan. Kalau tanggal 25 itu hari Rabu Pak Fasil. Oh, tanggal 25 hari Rabu. Iya, Rabu. Saya nggak ikut foto nggak apa-apa ya, Pak? Harus ikut. Tanggal 24, maaf. Tanggal 24. Diminta ikut apa? Saya lemes kalau Ramen Pak. Oh, boleh. Ya Allah. Kau numpak apa dong? Wah, lagi piknik ya. Lagi refreshing. Hebat. Monggo, ya. Piknik gue bisa Zoom. Kita foto dulu ya. Yo. Gayanya seperti apa, Pak? Monggo. Mau seperti ini apa? Monggo, Mas Dimas. Oh ya, seperti ini. Pak Bambang mintanya seperti ini. Monggo. Kayak suruh. Ini sinyalnya Oke. jelek Pak, belum keluar videonya Pak. Yang moto yang Angan lain aja. Gimana? Sinyalnya putus terus. Oke, saya yang moto udah. Saya coba ini ya. Yo. Simbol satan gue aja tinggo Pak Bambang. Simbol satan. Gimana monggo? Mau modelnya kayak apa? Apa gini aja, hormat. Ya wis, aku ora melu kian Ya, burang. hormat aja nggih. Nggih. 1 Bu Catur. 1 2. Nggih. Yang ada kita berkeselamatan, beri arahan dari Sekali lagi. dikelola, mengarahkan dan semuanya sehingga bisa lanjut. No, sekali lagi gayanya apa? Pak Dimas Ini mesti gini. Pak. Oh, Lagi. naka fotonya maning ya. Yo mulai foto. Oh, yo. Terus siang kan. Gini lagi. 1 2. Nggih. Pak Dimas gayane kepriben dong, Mek? Oke, matur nuwun Bapak Ibu guru PJOK hebat atas kesediaannya untuk mengikuti tatap maya kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf barangkali tadi dalam pembelajaran ada tutur kata
yang disengaja atau tidak disengaja, kemudian banyak kekurangan dari saya akhiri, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya Pak Ibu. Eh. Robot, Pak Novan.